Berita yang berjudul Pecel Yusaji Kerajaan Banyak Diburu ini termasuk ke dalam feature. Karena kisahnya berbentuk deskriptif yang memaparkan kuliner secara subjektif. Sehingga dapat membangkitkan bayangan-bayangan makanan pecel Yusaji yang sesungguhnya kepada pembaca. Selain itu, alasan dari berita tersebut dikatakan feature karena menggambarkan menu-menu yang terdapat di pecel Yusaji hingga menggugah selera pembaca. Feature ini juga mencakup karakteristik penulisan feature di dalamnya, yang meliputi kreatif, subjektif, informatif, menghibur, dan awet atau tidak dibatasi waktu. Selain itu, feature ini juga memenuhi ciri-ciri yang harus ada di dalam penulisan feature, yaitu lengkap, non-fiksi, bagian dari media massa, dan panjang yang tak tentu. Berdasarkan jenisnya, feature ini termasuk ke dalam feature kuliner, karena lebih banyak memberikan estetika, keindahan, dan kenikmatan pada setiap kalimatnya dan mampu mengajak pembaca untuk mencoba dan mencicipi setiap makanan yang disajikan. Lalu berdasarkan lead, feature ini termasuk ke dalam lead deskriptif, karena menggambarkan bagaimana olahan pecel Yusaji dengan sayuran segar dan sambal kacangnya yang khas. Berita yang berjudul Perempuan Asia Gemilang di Oscar ini termasuk dalam feature. Film Nomadland berjaya di ajang Academy Awards ke-93 yang digelar di Union Station, Los Angeles. Alasan berita tersebut masuk ke dalam feature yaitu untuk memotivasi atau menginspirasi sutradara dan aktris di Indonesia. Jenis berita ini masuk ke dalam human interest yaitu karena membahas isu-isu melalui pengalaman orang lain. Yang dibahas dalam berita ini adalah jejak Zhao diikuti Yeon Yoo-jung yang menyebut penghargaan aktris pendukung terbaik. Yoo-jung di umur 73 sudah menjadi aktor atau aktris Korea Selatan pertama yang memenangi Oscar. Berita yang berjudul Gracia Apriani Berkado Kemerdekaan RI termasuk ke dalam feature. Lagu Indonesia Raya akhirnya berkumandang dan bendera merah putih pun berkibar untuk pertama kalinya di Musashino Forest Sports Plaza, Tokyo, Jepang. Alasan berita ini termasuk ke dalam feature adalah karena dua orang pemain ganda putri ini telah membawa nama baik Indonesia dan menginspirasi anak-anak muda untuk tetap berkarya dan berprestasi dengan semangat juangnya yang luar biasa. Feature ini mencakup human interest karena membahas isu-isu melalui pengalaman orang lain. Yang dibahas dari berita ini adalah tentang pengalaman kemenangan dua pemain ganda putri Indonesia yang berhasil merebut medali emas di Tokyo tepat pada saat kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 dan mendapatkan uang miliaran rupiah dari pemerintah Indonesia. Berita selanjutnya berjudul Juarai Lomba Desain Jembatan termasuk ke dalam berita feature. Selain mereka mengajukan desain miniatur jembatan, mereka juga menyampaikan presentasi tentang analisis pembebanan. Alasan berita ini masuk ke dalam feature karena berita ini menginspirasi, memberi motivasi, prestasi, dan inovasi untuk pembangunan wilayah. Jenis berita ini masuk ke dalam berita human interest karena membahas isu-isu pengalaman orang lain yang mendapat juara 1 dalam lomba desain jembatan, serta mendapatkan penghargaan karena telah memberikan gambaran ide dan inovasi struktur jembatan di masa depan. Berita yang berjudul Dari Mahasiswa Diploma 3 Jadi Rektor Termuda. Ini termasuk ke dalam berita feature. Dr. Jebul Suroso menjabat sebagai rektor di Universitas Muhammadiyah Purwokerto pada usia relatif muda, tepatnya pada usia 44 tahun. Berita ini dapat dikatakan berita feature karena di dalam berita tersebut terdapat unsur berita feature yaitu berdasarkan peristiwa atau kejadian nyata dan beritanya yang menginspirasi.